pertanyaan. Ada beberapa yang bukan merupakan kewenangan kami. Oleh karena itu kami sudah siapkan, nanti kami serahkan, tapi kami buat resumenya saja, Pak. Intinya Polri sependapat perlunya adanya undang-undang ini untuk kepentingan masyarakat. Pada prinsipnya Polri setuju pengaturan tentang minuman beralkohol diatur secara nasional melalui undang-undang ini, yang kemudian secara berjenjang dijabarkan hingga ke tingkat provinsi dan kabupaten kota, disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Bahwa dengan lahirnya RUU tentang larangan minuman beralkohol akan membawa nilai positif dalam aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya pada aspek kesehatan dan sosial, namun dalam tindak pidana, kecelakaan lalu lintas, dan berbagai macam penyakit masyarakat yang bermula dari akibat mengkonsumsi alkohol. Dengan adanya RUU tentang larangan minuman beralkohol dimaksud, diharapkan akan menurunkan angka kematian dan kriminalitas di Indonesia. Karena larangan minuman beralkohol merupakan amanah konstitusi dan agama. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Adapun pertanyaan keempat tentang larangan, pendapat Polri terkait dengan RUU tentang larangan minuman beralkohol diganti dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Karena adanya larangan sesuai dengan pasal 5 sampai dengan 8 tidak berlaku untuk kepentingan terbatas seperti adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Jika menggunakan kata larangan yang berarti memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, maka dalam hal ini masyarakat tidak diperbolehkan untuk memproduksi, menjual, maupun mengkonsumsi menggunakan minuman beralkohol. Sedangkan minuman beralkohol juga mempunyai manfaat bagi kesehatan. Bahkan di beberapa wilayah di Indonesia, mengkonsumsi minuman beralkohol dijadikan adat atau kebiasaan di daerah tersebut. Oleh karena itu, kurang tepat jika menggunakan kata larangan. Sebaiknya menggunakan kata pengendalian dan pengawasan. Dalam hal ini, masyarakat diperbolehkan untuk memproduksi, menjual, dan mengkonsumsi menggunakan minuman beralkohol, namun sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Mengenai pertanyaan apa saja materi muatan yang sebaiknya perlu diatur dalam RUU tentang larangan minuman beralkohol. Pendapat Polri ada beberapa, Pak. Yang pertama, sebelum bab 6 tentang ketentuan pidana dalam draft ini didahului dengan ketentuan penyidikan dengan pertimbangan bahwa di dalam RUU ini ada larangan yang diatur sebagaimana bab 3 larangan pasal 5 sampai dengan 8 yang ditindaklanjuti dengan bab ketentuan pidana yang menyatakan ancaman pidana, sehingga harus ditambahkan satu pasal tentang lembaga mana yang diberikan kewenangan untuk menegakkan manakala ada pasal-pasal yang dilanggar dalam RUU ini. Yang kedua, bab 5 dalam draft ini ada peran serta masyarakat. Perlu ditambahkan satu pasal tentang peran serta masyarakat dalam rehabilitasi bagi pecandu minuman beralkohol. Yang ketiga, perlu ditambahkan juga pasal yang mengatur tentang lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Nomor 7, bagaimana sebaiknya pengaturan mengenai tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, koordinasi antar instansi maupun efektivitasnya dalam pengaturan selama ini, apakah sudah dapat berjalan efektif, apa saja kendala yang ada dalam dan apa usulan solusinya. Pendapat Polri, belum ada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terkait dengan pengaturan kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Sebaiknya
diatur terpusat, kemudian secara berjenjang turun ke daerah dan disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah. Baik, untuk pertanyaan 10, tanggapan Polri tentang pengawasan pemerintah terhadap produksi, penjualan, distribusi dan peredaran minuman beralkohol serta dampak yang ditimbulkan. Jawaban Polri, pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol belum optimal dilakukan, terutama pada proses penjualan di mana lokasi-lokasi penjualan tidak diatur secara khusus, sehingga di berbagai tempat banyak yang menjual minuman beralkohol dari berbagai golongan, yang pada akhirnya masyarakat dengan mudah untuk mendapatkan minuman beralkohol yang dapat berdampak kepada meningkatnya gangguan kriminalitas pada daerah-daerah tertentu. Demikian Bapak-Bapak, Ibu sekalian, untuk lengkapnya kami sudah siapkan. Mungkin kami kami serahkan kepada Pak Kadifku, Pak. Kalau mau diserahkan, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ini dari Komisi 3 aja ya, Bang. Balik ya. Komisi 3. Nah, Bapak itu masuk Komisi 3 ya? Iya. Iya. Ada perwakilan kali fraksi. Terima kasih atas penyampaian dari Bapak Dir dan Bapak Dir Narkoba. Ada lagi yang menyampaikan dari Polri? Mohon izin Pak, tadi sudah disampaikan sama Pak Dir Res Narkoba terkait dengan masalah 19 pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pandangan-pandangan Polri. Dan tadi barusan kami serahkan kepada Bapak, mohon misalnya untuk diperbanyak dan diperjelas. Satu hal yang perlu mungkin ada alternatif di sana Pak, tentang nomenklatur judul Pak. Judul tadi yang telah disampaikan adalah pengaturan minuman beralkohol. Siapa? Pengendalian dan pengaturan. Kami sarankan juga seperti RUU Narkoba, Pak. Nomenklaturnya adalah Undang-Undang tentang Narkoba. Alangkah baiknya apabila nomenklatur juga disebut RUU tentang minuman beralkohol, Pak. Itu saran kami, Pak, tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadifum telah menambahkan penyampaian dari Dir Narkoba, Bapak Dir Narkoba. Tentang judul, hari ini kan kita sesuai judul yang tertulis di prolegnas prioritas, sehingga nanti masukan-masukan itu akan menjadi perhatian Balek tentunya untuk menyesuaikan apa yang judul yang dimaui oleh masyarakat, dan judul itu akan berarti dan bermakna bisa dilaksanakan penegakan hukumnya dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke Pak Asrul. Masih ya? Mohon izin Bapak, mungkin ada dua hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama mungkin terkait kearifan lokal Bapak. Mungkin perlu menerapkannya itu perlu lebih berhati-hati, karena ini kan yang kita buat adalah undang-undang. Karena kalau misalnya kita mencantumkan kearifan lokal, karena undang-undang ini kan berlaku semuanya sama Bapak. Jadi mungkin perlu kehati-hatian untuk itu, masukkan saja Bapak. Kemudian terkait dengan peran serta masyarakat. Jadi peran serta masyarakat itu perlu kita gelurakan lagi, bukan hanya di tahap rehabilitasi,
Namun di upaya-upaya pencegahan dan upaya-upaya pemberantasan ini mungkin perlu lebih dimaksimalkan lagi. Mungkin 2 hal itu Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Ini tambahan dari Pak Waka Bareskrim ya telah menambahkan. Ada lagi mungkin dari Polri? Cukup dulu. Kalau nggak ada, kita bisa alihkan ke Pak Askolani. Silakan Pak Askolani. Terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak Pimpinan Badan Legislasi yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Badan Legislasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, mungkin kami dari sisi Kementerian Keuangan coba menyampaikan masukan awal Bapak Ibu mengenai rancangan undang-undang nominal yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kami tentunya dari sisi pemerintah dan Kementerian Keuangan mendukung Pak untuk langkah yang dilakukan oleh DPR. Pemantauan kami saat ini Pak, semangat daripada undang-undang nominal itu yang disampaikan menuju ke pelarangan dengan pengecualian. Itu catatan kami. Dan kami dari sisi Kementerian Keuangan Pak akan memberikan masukan, akan mengusulkan kepada pengendalian Pak, pada pengendalian. Sebab kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa MMA yang ada saat ini di Indonesia sudah ada pengaturannya dan cukup banyak Pak mengenai hal itu. Pertama dari sisi fiskal kita ada undang-undang cukai Pak termasuk mengenai MMA. Dan catatan kami juga ada undang-undang kesehatan, kemudian undang-undang pangan, undang-undang perindustrian, dan kemudian juga undang-undang perdagangan, termasuk PP mengenai keamanan mutu dan gizi pangan, dan Perpres tentang pengendalian pengawasan minuman beralkohol yang ada saat ini ditetapkan oleh pemerintah. Nah, semangat daripada RUU Nominal yang baru ini, pandangan kami akan pertama adalah kalau bisa harmonis dengan regulasi yang sudah ada, dan kedua adalah penguatan Pak yang memang harus kita isi dari regulasi yang ada itu untuk kemudian pengelolaan dan manajemen daripada undang-undang nominal ini bisa lebih efektif dan optimal Pak dalam pengelolaan kita di Indonesia. Mengacu kepada undang-undang cukai Pak, kami sampaikan bahwa di Undang-Undang Cukai juga sudah mulai mengatur mengenai praproduksi, yaitu pemberian NPWK, BKC sesuai dengan izin usaha dan persyaratan lainnya, kemudian penggolongan dan penetapan tarif, dan permohonan penyediaan pita cukai terkait dengan MMA. Kemudian sisi produksi ada kewajiban pelaporan produksi, kemudian ada beban pungutan PPN, PPH dan cukai. Kemudian regulasi ketentuan mengenai pelekatan pita cukai dan kewajiban pencatatan dan pembukuan daripada MMA itu. Dan di pasca produksi juga kita mengelola mengenai dokumen pengangkutan, uji kepatuhan melalui uji kadar etil alkohol dan MMA, serta pengawasan peredaran dan auditnya. Dan kemudian sepemahaman kami di Permendak juga di tahun 2014 mereka membahas lebih detail dan mengatur lebih detail mengenai MMA, termasuk juga implementasinya. Dari rangkuman kami Pak Ibu mengenai pengendalian cukai MMA yang diterapkan selama ini, mengenai pendirian usaha, produksi, pemasukan dan pengeluaran pengangkutan, event perdagangan dan pembukuan serta sanksi itu sudah cukup diregulasi dengan ketentuan yang sudah ada. Dan ini mungkin momen yang bagus Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengevaluasi dan mengisi tadi yang kami sampaikan, bila kita harus memperkuat daripada regulasi mengenai minor ini. Kami juga mencatat di sisi Kementerian Perdagangan mereka membuat regulasi mengenai perizinan daripada pemasukan daripada minuman etil alkohol,
kemudian juga Badan POM, Pak, Bapak sekalian, mereka setelah post border juga mengatur mengenai mekanisme special access scheme, kemudian penggunaan sendiri atau pribadi sesuai dengan pemberitahuan pemasukan obat dan makanan dengan format tertentu. Dan dari sisi pengendalian MMIA impor, Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan kita juga sudah mengatur mengenai registrasi impor, kemudian mengenai dikeluarkannya hanya lewat PLB, kemudian pengenaan biaya masuk dan dekatif dan cukai serta kuota impor sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Perdagangan. Dan kami sampaikan kepada Bapak sekalian dari sisi fiskal, dari pengolahan minuman mengandung etil alkohol selama ini, kalau kita lihat perkembangan penerimaan dari sisi cukainya, di tahun 2016 itu mencapai 5,3 T, kemudian ada tendensi meningkat sampai dengan 2019 ini mencapai 7,3, dan di tahun 2020 mengalami penurunan mencapai 5,76, dan ini ada dua sebab. Satu, oleh dampak COVID tentunya semua kegiatan menurun. Yang kedua, memang waktu itu penetapan kuotanya agak delay dari Kementerian Perdagangan, sehingga kami melihat permintaan dari sisi pengusaha mengalami keterlambatan oleh delaynya penetapan dari Kementerian Perdagangan. Dan di 2021 ini penetapan itu bisa menjadi lebih cepat. Di sisi lain, Bapak Ibu sekalian, kami juga menyampaikan bahwa dari pelaksanaan dan pengawalan dan juga implementasi daripada MMIA ini di Dijen Bea dan Cukai khususnya, kita juga banyak juga melakukan langkah-langkah law enforcement, sebab ada yang masih belum sesuai dengan ketentuan. Paling tidak Bapak Ibu sekalian, jumlah penindakan yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan itu bisa mencapai 1.000 lebih penindakan yang terkait dengan MMIA, dan nilai daripada hasil penindakan itu bisa mencapai, catatan kami bisa mencapai lebih dari puluhan miliar, dan ada yang sampai 100 miliar dari hasil penindakan itu. Dan kemudian dari sisi penyidikan juga cukup signifikan, tentunya kami kolaborasi dengan teman-teman kepolisian dan juga kejaksaan. Mungkin itu Bapak pimpinan dan Bapak sekalian, masukan awal dari kami. Tentunya kami siap mensupport dan mendukung, memperkuat, paling tidak yang betul tadi disampaikan oleh Bapak Kabar Eskrim. Yang menjadi catatan kami selama ini, memang kami terus koordinasi dengan Kemendak bagaimana kemudian regulasi ini menjadi lebih kuat baik dalam rangka pengolahan domestik maupun importasi. Dan kami sampaikan juga bahwa MMIA ini selain dia dihasilkan dari kegiatan importasi, tapi juga ada yang produk lokal seperti di Bali, Bapak sekalian. Dan di Bali itu mekanismenya belum diatur spesifik. Apakah mereka dimungkinkan untuk bisa menjual langsung, sebab dari peraturan Permendak selama ini tidak sepenuhnya mencakup kemudahan daripada terkait dengan dukungan kepada produksi lokal. Mungkin itu Bapak pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Dirjen Bea Cukai. Ada beberapa yang kira-kira perlu dilengkapi bahan yang disampaikan oleh Pak Askolani. Nanti biar di fotokopi, biar di kopi dan saya bagikan kepada bapak-bapak dan ibu anggota, termasuk tentang berapa banyak impor minuman minol itu, dan berapa banyak ekspor, dan termasuk tadi disampaikan penindakan itu mencapai sekitar lebih dari 1.000 kasus. Yang dikirim menjadi kasus pidana itu berapa?
apa 1000 itu semua menjadi kasus pidana atau bagaimana? Yang perlu dilengkapi itu. Saya kira kesempatan anggota untuk menanggapi, merespon apa yang disampaikan dari Polri dan Dirjen Bea Cukai. Pak Firman, Pak Adam, Junior. Ini mohon yang di virtual belakangan ya, kita utamakan yang fisik. Mbak Kristina, banyak lah. Pokoknya ini banyak. Kita tidak perlu sebut satu persatu. Nanti berkembangan. Silakan Pak Firman. Ya, semua akan kebagian pokoknya. Pokoknya asal cepat, satu orang kira-kira 5 menit itu pasti kebagian semua. Silakan Pak Firman. Enggak apa-apa, Pak. Bukan, semakin lama semakin bagus. Ini ketemu bapak-bapak dari kepolisian kan nggak gampang juga. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan yang saya hormati, para narasumber dari Mabes Polri, ada Pak Kadif Hukum, kemudian Pak Kabar Eskrim, dan Pak Direktur, Pak Heru, dan Pak Sekar. Yang saya hormati Pak Dirjen beserta seluruh jajarannya. Saya tadi agak pangling Pak Nirmana saya kalau datang ini pakai baju seragam Pak. Kalau diskusi cukai. Sekarang berorientatif, jadi kok pangling ya, apalagi pakai masker. Pertama tentunya kita berikan apresiasi terhadap apa yang telah disampaikan oleh para pembicara atau narasumber. Dan memang betul apa yang disampaikan pimpinan tadi bahwa hari ini kita ingin mendengarkan dari semua stakeholder, dan pada saatnya nanti kita juga harus dengarkan dari para pelaku usaha. Karena kemarin yang pro dan kontra sudah banyak kita undang, dan kemudian yang pro juga harus kita undang. Tujuannya adalah agar di dalam pembahasan rancangan undang-undang ini bisa menjadi sebuah undang-undang yang betul-betul menjadi harapan tumpuan masyarakat, baik dari sisi hulu sampai hilirnya. Oleh karena itu tadi saya mendengar paparan dari Mabes Polri bahwa pertama judul memang walaupun di dalam rancangan itu masih larangan, dan beberapa waktu yang lalu, di periode yang lalu, rancangan undang-undang ini sebetulnya dibahas di Pansus dan sudah hampir selesai, tetapi gagal karena hanya masalah judul. Memang ada sebuah patah, apa sih yang namanya artinya sebuah nama, kan begitu. Tapi namanya terancam membawa makna. Ya, kalau antara larangan dengan pengaturan sama beda. Oleh karena itu tadi disampaikan bahwa ada yang mengusulkan pengaturan dan pengendalian. Jadi Pak Dirjen minta supaya lebih tepat pengendalian. Nah tentunya nanti kita akan coba diskusikan lebih lanjut dengan para pakar dan ahli untuk menentukan judul apa yang lebih tepat. Tapi yang jelas bahwa sebuah undang-undang itu tidak boleh dilarikan dengan sebuah undang-undang yang menghasilkan aturan hukum diskriminasi. Karena yang namanya undang-undang ini kan melindungi hak-hak warga masyarakat sebagaimana yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, kalau kita melarang, maka ini akan sangat rentan di judicial review di Mahkamah Agung. Dan ini contohnya banyak sekali undang-undang yang kita gagal. Nah, minuman beralkohol ini jangan dilihat dari sisi gelapnya, sisi terangnya juga ada. Karena minuman beralkohol ini di samping ada dampak-dampak negatif, yaitu terhadap masalah bisa menimbulkan tindak kejahatan dan kemudian juga lainnya, resiko penyakit dan sebagainya. Segala sesuatu saya punya prinsip bahwa kalau itu dikonsumsi secara berlebihan, ini juga akan menimbulkan masalah. Jangankan minuman beralkohol, orang makan Kentucky berlebihan aja waktu itu meninggal dunia. Itu salah satu. Oleh karena itu sikap kehati-hatian kita adalah itu. Yang lebih saya soroti sebetulnya adalah ini yang hadir sangat penting Pak Ketua, karena dari Dirjen Bea Cukai dan Polri. Saya melihat dari sisi positifnya juga ada tadi Pak
Wakaf Bareskrim harus ada namanya kearifan lokal, itu betul. Karena minuman beralkohol ini juga tidak diproduksi oleh perusahaan besar saja, tapi ada yang diproduksi oleh perusahaan menengah kecil, seperti contohnya di Cilacap dan sekitarnya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat ini juga penting untuk agar bisa ikut mensosialisasikan terhadap bahaya kalau mengkonsumsi secara berlebihan. Nah, oleh karena itu ini yang menjadi poin penting. Saya lebih tajam lagi adalah melihat dari sisi gelapnya. Karena minuman beralkohol ini juga bisa menimbulkan tindak kejahatan lain. Ini ada Pak Direktur Narkoba. Saya rasa tidak kalah pentingnya bahwa pengaturan berbagai undang-undang yang terkait masalah narkoba dan terkait dengan masalah minor ini beda nipis, Pak. Pertanyaan saya adalah, karena tadi sudah disampaikan, sampai seberapa jauh Bea Cukai mampu untuk menangani secara sendirian? Ini saya yakin tidak akan mampu, karena wilayah kita ini dari kepulauan, dari ujung timur sampai ujung barat, panjang pantai kita adalah nomor 2 terpanjang di dunia. Artinya apa? Kalau kita lihat dari sisi keamanan dan sisi pertahanan, maka ini harus diawasi secara ketat. Tidak bisa lagi regulasi-regulasi yang sudah ada yang sifatnya itu mendominasi harus kita buka, Pak. Karena ini menyangkut masalah keamanan manusia. Yang kita jaga ini adalah anak cucu kita di kemudian hari. Dan faktanya memang terjadi. Saya lama, Pak, di Kepulauan Riau, Pak, 5 tahun. Contohnya di Kepulauan Riau itu, Pak Dirjen, yang namanya pelabuhan tikus. Itu dari mulai Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, semuanya punya. Dan operasinya itu bukan siang bolong, Mbak, tengah malam, Mbak. Saya mencoba jalan, kapal, kelihatannya di luarnya itu barang haram, barang halal, Pak. Tapi begitu di dalamnya itu barang yang namanya halal semua. Tapi tahu nggak bahwa di sana itu ada juga aparatur lain yang memang memanfaatkan kesempatan untuk masalah itu, yang pakai baju ini, baju itu, gitu ya. Nah, ini persoalan, Pak, yang mungkin pandangan saya Bea Cukai tidak akan mampu sendirian. Harus ada kolaborasi, harus ada kebersamaan. Kalau kita tidak membuka, kalau kita tidak waspada, maka Indonesia akan menjadi negara sasaran pasar terbesar. Karena jumlah penduduk kita sudah 271 juta dan diperkirakan prediksi Bappenas tahun 2030 sudah mencapai 300 juta sekian. Gitu. Oleh karena narkoba, minuman beralkohol, dan termasuk rokok. Ini yang luar biasa. Saya dengan Pak Nirwala waktu itu juga mempersoalkan, udahlah bebas cukai itu hilangkan saja di Batam itu. Semuanya kena juga semuanya. Bebas juga akhirnya apa? Penyelundupan yang luar biasa. Oleh karena itu ini yang harus kita soroti. Oleh karena itu Pak, pentingnya dalam regulasi ini bagaimana kita bisa memberikan peran kepada aparat-aparat lainnya, aparat-aparat keamanan lainnya bisa berkolaborasi dengan dasar aturan hukum yang jelas, sehingga tadi salah Pak Dirjen, walaupun ada kerjasama, tetapi sifatnya kan ini harus diformalkan, Pak. Apa dasar hukumnya? Ini termasuk yang saya tekankan. Kebakaran hutan itu sekarang ini tidak ada dasar hukumnya. Menjadi tanggung jawab polisi, tanggung jawab Polri dan TNI, pada itu domainnya adalah tupoksinya di kehutanan. Tetapi pada perintah presiden, ya tentunya siap polisi begitu. Tapi kan kalau terjadi sesuatu kan kasihan kelembagaannya, apa dasar hukumnya. Nah, ini yang kita sering menyederhanakan masalah. Nah, oleh karena itu Pak, saya mengusulkan bahwa dalam undang-undang minor maupun nanti narkoba yang kita bahas harus ada kolaborasi. Kalau perlu itu pengamanan hulu sampai hilir, Pak. Mana kira-kira negara-negara pemasok yang ada, yang selama ini sudah terdeteksi. Kalau perlu ada atasnya, di sana kan ada atas perdagangan, atasnya kepolisian juga harus ada, sehingga mencegah itu dari hulu hilir. Lebih mudah mencegah dari hulu sampai hilir daripada kita hanya bertahan. Kalau kita Indonesia yang luas pantainya dari ujung sampai timur yang nomor 2 di dunia, saya yakin tidak mampu, Pak. Kita
harus ada kebersamaan. Jadi kesimpulannya Pak, bahwa walaupun tadi disampaikan, ditanyakan impor alkohol itu Pak 2018 itu mencapai 200,8 juta dolar. 2019 turun 136,3 juta, 2020 122,9 juta. Kemudian ekspornya 2018 227,9 juta, 2019 171,2 juta, dan 2020 132 juta. Penurunan ini Pak bukan dalam arti mungkin karena pencegahan, tapi justru bahaya. Kemungkinan minuman beralkohol yang masuk secara gelap juga banyak. Nah, jika menurunkan daripada impor. Nah, ini yang harus kita waspada, benar impor itu menjadi bagian komitmen kita untuk ekspor impor ini kan masalah devisa. Nah, karena itu sekali lagi saya mengusulkan agar kita semua baik lembaga yang terkait harus membuka diri, harus legowo bahwa ini ada kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa dan negara. Oleh karena itu dalam hal pengawasan, pengamanan, tindakan preventif harus dilakukan secara bersama-sama. Saya rasa itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah jelas sekali dari Pak Firman. Selanjutnya kami persilakan Pak Adam. Terima kasih pimpinan dan seluruh rekan-rekan Balek, juga mitra dari Bea Cukai dan Kepolisian. Terima kasih atas masukannya. Lebih-lebih dari Polri menyatakan bahwa setuju akan undang-undang alkohol ini memang menjadi perhatian kita. Tapi tadi pada saat penjelasan dari materi, ini saya ingin, karena kebetulan kita belum mendapatkan bahan, jadi belum sempat baca. Ada pernyataan tentang di salah satu bab tentang lembaga yang melakukan dalam konteks penyidikan. Saya lebih minta didalami lagi sedikit saja. Lalu tentang penambahan pasal Badan Rehabilitasi Medis dan Sosial untuk dijelaskan. Lalu juga hal yang berhubungan dengan tempat penjualan yang belum ditentukan secara khusus. Berbicara tentang kearifan lokal, memang kami sebetulnya sudah begitu mendalami masalah-masalah ini. Malah kemarin di bawah pimpinan Pak Ibnu sampai ke Papua Barat Pak ya. Kita mendengarkan harapan-harapan dari masyarakat di Papua. Itu untuk Polri, jadi saya lebih karena belum mendapat bahan, tapi ada sedikit pernyataan atau penjelasan yang saya ingin pendalamannya. Untuk Bea Cukai tertarik ya saya bahwa apapun juga pada saat ini baik undang-undang maupun peraturan sudah banyak gitu ya. Jadi memang kita perlu sinkronkan, harmoniskan sehingga memang bisa optimal. Juga tadi tambahan daripada pimpinan penting sekali tentang nanti kita diberi tambahan berapa jumlah import daripada minuman beralkohol ini. Juga hal-hal yang berhubungan dengan penerimaan cukai yang nanti akan menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan dalam kita melakukan suatu proses pembuatan undang-undang ini. Itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Adang. Selanjutnya ini dari PDIP ini Pak Arteria apa Pak Putra Nababan? Oh ini kalau gitu Pak Putra Nababan dulu, nanti Pak Arteria. Ya kalau kita nggak ngabsen Pak. Silakan Pak Putra. Baik pimpinan, terima kasih. Senior saya Pak Teri. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang dari 5 lembar Pak Teri. Saya satu aja. Terima kasih pimpinan, para anggota Balek yang saya hormati, dan juga bapak-bapak dari Polri dan juga dari Bea Cukai, Pak Kadif, Pak Wakaba, Dir, dan juga Pak Dirjen Bea Cukai serta jajaran. Pertama saya karena bahannya tadi nggak diberikan, jadi terpaksa pulpen, kertas keluar semuanya, kita catat semuanya. Biasanya bahan dikasih dulu, kita pelajarin, ya baru kita kasih tanggapan. Ini semuanya mendadak dangdut, jadi kita keluar semua, jadi ingat jadi wartawan lagi saya. Ya 25 tahun jadi wartawan, jadi ingat lagi, nggak apa-apa. Tapi saya mencatat Pak Dir, Pak Kadif, sikap dari Polri terkait dengan
pelarangan versus pengendalian. Gitu ya, saya garis bawahi pengendalian, dan saya catat betul dari tadi banyak teman-teman yang salah mengutip. Yang persis Pak Dir tadi sampaikan pengendalian dan pengawasan. Ya, itu pengendalian dan pengawasan, betul ya? Betul, Pak. Dokumen yang diserahkan ke pimpinan pengawasan. Pengawasan dan pengendalian. Oke. Berarti saya nggak salah catat. Ya, modalitasnya masih ada ini tentang akurasi. Ya. Dan tadi bab per bab juga dikasih masukan, pasal demi pasal dikasih masukan, dan sama dengan Pak Adang tadi, saya juga sangat concern terkait dengan rehabilitasi, utamanya medis dan sosial. Ya, kalau kita lihat di negara-negara maju, mereka yang banyak mengkonsumsi alkohol dan lain sebagainya, ini sangat serius sekali. Ya, kalau kita kan mungkin pada level Pak Dir kan di narkoba dan alkohol ya. Artinya narkoba itu dari sisi medis dan rehabilitasi itu kan lebih advance ya programnya ya. Lebih maju di BNN dan lain sebagainya. Nah, yang minuman beralkohol ini menurut saya tingkat ketergantungannya juga cukup tinggi gitu ya. Tapi memang bagaimana negara, bagaimana lembaga-lembaga tertentu itu lebih serius juga menyiapkan program-program rehabilitasi dalam konteks medis dan sosial, gitu kan ya. Nah, ini saya rasa juga menjadi masukan yang bagus sekali buat kita, dan tentunya nanti Pak Dir atas izin dari Pak Kadif tentunya harus memberikan referensi, gitu ya, memberikan referensi kepada kita, dan juga mungkin memberikan masukan-masukan ya dalam konteks mereka yang kecanduan alkohol, gitu ya. Karena ini masih sangat jarang sekali, baik di kota-kota besar maupun di tempat-tempat lain, program-program seperti ini. Yang berikutnya, tentunya tadi dari pihak Polri, juga dari Pak Dirjen menyampaikan terkait dengan aturannya sudah banyak. Nah, ini dari sisi pemerintah dan aparat, bahkan tadi dari pihak Polri mengatakan belum optimal, terutama dalam mengatur penjualan dan lokasi-lokasi yang tidak diatur. Nah, inilah yang mau saya sampaikan Pak Dirjen Bea Cukai dan juga Bapak-Bapak yang di Polri. Tentunya apa yang diusulkan DPR ini sampai nomenklaturnya itu larangan minuman beralkohol, ini kan karena memang apa yang sudah ada, aturan yang sudah ada saat ini tidak optimal dilaksanakan. Sehingga ketika pas nomenklaturnya itu larangan, kita jadi teriak semua. Larangan. Nah, ini kan harusnya bapak-bapak yang ada di garda terdepan, kalau kami kan yang menyiapkan undang-undangnya. Eksekutornya kan adalah Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, dan juga Polri yang menegakkan hukum. Nah, ini adalah dampak dari apa yang terjadi di lapangan saat ini. Nah, kita merasakan ini semua, Pak. Untuk itu saya juga meminta, sambil kita terus di DPR ini, di Badan Legislasi, kita mendapat masukan dan lain sebagainya, saya rasa penegakan hukum itu nggak perlu, dan pengaturan itu tidak perlu menunggu undang-undang, dan undang-undang ini undang-undang tentang pelarangan ini jadinya seperti apa. Apalagi aturannya dikatakan sudah banyak, sudah cukup. Ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi pemicu dan pemacu untuk aparat dalam konteks pengendalian, dan juga tadi disampaikan terkait dengan alkohol yang masuk dan yang impor, yang ekspor. Tentunya ini adalah di bawah kewenangan dari Pak Dirjen, dan tentunya nanti Pak kita tunggu bahan-bahannya ya untuk disampaikan kepada kami di balik. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Artria. Saya udah daftar duluan tadi, Pak. Siap-siap Bu Kristina. Pak Artria dulu untuk melengkapi. Jadi nggak Pak Artria? Oh, jadi ya? Oh ya, kita dengarkan perspektif suara perempuan dulu. Bukan perspektif perempuan juga sih pimpinan, udah daftar duluan aja. Terima kasih pimpinan, terima kasih bapak-bapak atas paparannya, memberikan insight yang lain kepada kami. Tadi Dir Narkoba sudah angkat ya, bahwa diharapkan undang-undang ini bisa menurunkan tingkat kematian. Nah, saya kembalikan Pak
apakah sudah ada data statistiknya, karena kematian lalu lintas itu kan bisa jadi karena mungkin kendaraannya memang tidak layak gitu ya, pecah ban dan lain-lain di jalan tol. Lalu mungkin juga karena tabrakan, mungkin juga karena mengantuk. Nah, jadi kita perlu Pak, jangan sampai pernyataan seperti ini menjadi bias gitu. Kita perlu betul untuk ada data yang menunjukkan berapa sih sebenarnya yang disebabkan oleh mengendara di bawah pengaruh alkohol. Itu satu. Tadi juga saya sambut baik untuk judul ya, kita ke pengendalian dan pengawasan, itu satu hal. Bapak juga angkat tadi agar peran serta masyarakat itu ditambahkan. Tadi juga Pak Wakabareskrim mengatakan kalau peran serta masyarakat ini perlu digelorakan, utamanya di upaya-upaya pencegahan. Nah, ini kita harus agak hati-hati Pak, karena kita tidak ingin ada polisi-polisi sipil gitu ya, lalu masyarakat eksesnya itu bisa jadi grebek-grebek, lalu menimbulkan kerucuhan. Nah, ini sering terjadi kan, kita tidak mau itu adalah, kemarin itu kan sempat dulu sering terjadi. Jangan sampai ini menjadi momen lagi, kita berikan jalan lagi untuk terjadi hal-hal seperti itu tidak bagus untuk di masyarakat. Lalu tadi Bapak Dirjen Bea Cukai angkat, aturannya sudah banyak sekali dari sisi perindustrian, sisi kesehatan, sisi perdagangan, ada juga PP soal keamanan mutu dan bahkan Perpres. Nah, Bapak minta juga agar undang-undang ini nantinya harmonis lah dengan regulasi yang sudah ada, jangan menimbulkan kekacauan lagi dalam implementasi. Pertanyaan saya Pak, menurut Bapak sisi mana yang masih kurang diatur atau belum cukup diatur? Karena itu akan menjadi masukan yang sangat baik kepada kami. Kami tidak mau redundant juga ya untuk mengatur, apalagi ini levelnya undang-undang. Bapak juga angkat tadi terkait dengan jumlah penindakan. Nah, ini kategorinya harus jelas Pak. Kira-kira larangan apa yang kemudian oleh pelaku itu dilanggar, sehingga kami juga bisa melihat kesesuaian dengan peraturan yang tadi Bapak paparkan sudah banyak gitu. Jadi di situ kita bisa lihat mana sih yang kira-kira kurang diatur, atau mana sih yang ternyata implementasinya kurang. Kenapa implementasinya kurang? Nah, itu akan menjadi masukan-masukan bagi kami. Pimpinan yang terakhir tentang pembentukan undang-undang kan sudah banyak teori soal partisipasi masyarakat ya. Kita sudah dengar masukan-masukan dari banyak, juga sekarang juga dari penegak hukum, dari Bea Cukai. Saya pikir semua stakeholder patut dan harus diberikan peranan untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi dalam hal ini kembali kami mengingatkan agar pelaku usaha dan asosiasi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Luar biasa Bu Kristina. Selanjutnya Pak Atria. Silakan Pak Atria. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan balik yang saya hormati, yang kami hormati Pak Kadipum, Pak Wakabareskrim, Pak Kadif, para direktur, Pak Dirjen Bea dan Cukai beserta jajarannya, Pak Askolani. Pertama-tama terima kasih atas masukan dan ide-ide hebatnya. Saya hanya ingin banyak bertanya di sini mengenai nomenklatur. Tadi sudah dibahas. Tadi kenapa yang salah dengan nomenklatur larangan minuman beralkohol? Sebagai informasi Bapak Ibu, kalau nomenklatur larangan ini dirubah menjadi pengaturan ke pengendalian atau pengawasan, ini kita mulai dari nol lagi nih, karena materi muatannya sifatnya semuanya sudah melarang Pak. Kalau teman-teman balik membaca, kita harus mulai dari nol lagi. Karena spiritnya nanti kalau kita lihat posturnya adalah minuman alkohol itu dilarang. Postur undang-undang ini mengatakan demikian. Jadi kalau memang kita pengawasan, pengaturan dan pengendalian, ini tentu akan ada materi muatan yang berbeda. Saya lebih ke belakang lagi Pak, kenapa kita harus mengatur, tadi Pak Kadipum ya, sama kenapa kita harus mengatur, undang-undangnya sudah berlapis mengenai minuman beralkohol Pak. Kalau kita bicaranya nanti mengenai memakai, jual beli, memproduksi, distribusi, mengkonsumsi, semua aturan undang-undang itu udah ada Pak, undang-undang existing itu sudah mengatur tentang minuman beralkohol. Kita ngatur lagi di sini. Nah kemudian ini kan bicaranya kita bicara undang-undang Pak Kadipku. Kalau bicara undang-undang tidak boleh satupun warga negara yang tidak tersapa oleh undang-undang ini Pak. Termasuk mereka yang pro dan mereka yang kontra. Nggak apa-apa kalau pro dan kontranya
atas nama pandangan, Pak. Tapi kalau atas nama ideologi, Pak, atas nama keyakinan beragama, ini akan jadi medan pertempuran baru, Pak. Hukum tidak bisa diterapkan, penegak hukum artinya terlecehkan, Pak. Ini juga kita harus hati-hati. Nah, kemudian saya juga ingin tanya itu, selama ini pengaturan melalui perda itu oleh Polri pandangannya tadi kan kurang efektif. Kurang efektifnya di mana? Dari sisi pengaturan kah? Dari sisi pengendalian kah? Dari sisi pengawasan kah? Apa dari sisi larangannya itu, Pak? Kemudian orientasinya kemana? Orientasinya apa ke efek jerak? Saya mau nanya nih, jangan-jangan kita ngatur ini supaya efek jerak. Kalau efek jerak ya salah total kita buat undang-undang ini, Pak. Kalau saya lihat bahwa perspektifnya untuk membuat orang jerak, ya susah. Nah, ini saya ingin tanyakan lagi sama Bapak. Kemudian undang-undang ini sudah minuman beralkohol sudah diatur di banyak undang-undang seperti yang saya katakan tadi, Pak. Di PP juga. Bea Cukai mengatakan kalau bisa jadi harmonis, mungkin menutup yang kurang. Nah, justru saya bertanya ini, memang yang kurangnya di undang-undang yang existing apa? Apakah harus ada leading sektor untuk itu? Karena domain wilayah kerjanya beda-beda, Pak. Perindustrian apa, perdagangan apa, Polri apa, Bea Cukai apa, dan sebagainya. Atau memang idealnya diberlakukan seperti yang sekarang saat ini, Pak. Ini saya butuh pandangan juga. Jadi jangan sampai nanti atas nama kita pengen menjadi seolah-olah orang benar, kita melakukan kesalahan terstruktur dan konstitusional. Nah, kemudian ini katanya Polri isu global. Ada dampak yang ditimbulkan. Bicara lagi aspek kesehatan. Udah ada kajian belum, Pak? Bahwa orang yang minum beralkohol kesehatannya menjadi menurun. Saya lihat di Norwegia tuh, Pak, tingkat hidupnya pada tinggi semua. Kalau bicara begitu, Pak, kan kita harus membangun rasio akal sehat juga, Pak. Minuman beralkoholnya terus ya. Kemudian secara ekonomi, apakah ada gangguan ekonomi di sini? Ini Bea Cukai. Secara sosial budaya juga begitu. Bicara lagi mengenai kriminalitas, Pak Kadipkum, mana yang lebih berbahaya? Begitu lihat orang konten porno, orang perkosa, Pak, dibanding orang minuman beralkohol misalnya. Ada kajian ke situ nggak, Pak? Ini juga kita harus, ini yang kita buat undang-undang loh, harus hati-hati banget. Saya juga bertanya-tanya, jadinya Polri ini acuan giat Gakum terkait minuman beralkohol ini selama ini seperti apa orientasinya? Ke pengaturan, kelarangan, pengendalian, atau materi muatan? Ini penting sebelum kita beranjak ke pembahasan lebih jauh. Kemudian Indonesia ini negara bineka, Pak. Kita beragam budaya, beragam agama. Bahkan kita ini sebelum merdeka, Pak, sebelum ada negara kesatuan Republik Indonesia, kita punya keyakinan tersendiri terkait dengan minuman beralkohol. Jangan sampai setelah kita merdeka diatur lagi. Nah, ini yang namanya kita juga harus mengerti betul kenapa kita hadir sebagai bangsa Indonesia. Ada konsensus kebangsaan kala itu. Jadi isunya tidak sekedar kearifan lokal. Isunya ada pilar kebangsaan yang harus kita jaga. Nah, kami juga mohon nanti teman-teman Polri sama Bea Cukai juga bisa meng-highlight dan menambahkan penguatan di RUU ini.
Saya ingin penegasan, apa iya ini harus diatur dalam undang-undang Pak Dirjen. Kemudian Pak Polri, kalau ini berlaku umum, nanti pemberlakuannya bagaimana? Untuk misalnya di Jakarta, geser dikit aja udah berubah Pak, di Banten tuh berubah adatnya. Belum nggak usah kita bicara Bali dan Papua Pak. Nah, apa mau kita buat seperti undang-undang perkawinan? Ya ini berlaku untuk orang muslim saja, nggak apa-apa. Itu. Saya lebih ini lagi Pak, seandainya ada, ini sanksinya menurut Polri apa? Pidana badan kan? Polri sudah mengedepankan tadi namanya rehab psikis, rehab sosial. Apakah rehab itu bagian dari instrumen penegakan hukum atau instrumen sanksi? Kalau sanksi saya sepakat. Kalau minor sanksinya pidana lagi penuh penjara udah. Karena apa? Di pasal 5678 itu semuanya di penjara Pak. Nyimpennya di penjara. Itu loh. Ini kita harus hati-hati betul Pak. Perspektif kita terkait minor ini harus kita samakan dulu di ruangan ini sebelum kita bicara dilarang, diawasi atau dikendalikan. Kemudian saya juga menarik Polri setuju pengaturan berjenjang bersifat nasional, nanti diturunkan ke provinsi dan ke kabupaten kota. Ini teknisnya bagaimana? Pernah ada nggak undang-undang yang begitu? Saya rasio legis ini Pak, saya mudah-mudahan ini masih bisa diperbaiki. Kalau minor kaitannya sama kecelakaan lalu lintas, ya nggak nyambung Pak. Karena kecelakaan lalu lintas sudah ada yang namanya undang-undang lalu lintas. Orang bawa mobil nggak boleh mabuk. Jadi jangan dibalik-balik Pak. Karena dia mabuk dia kecelakaan. Uang dari awalnya saya bawa mobil itu tidak boleh dalam kondisi mabuk. Itu. Nah jadi tidak ada irisannya sebenarnya kecelakaan lalu lintas dengan minor. Kecelakaan lalu lintas dengan menurunnya tingkat kesehatan. Nah, kami juga ingin sampaikan begini Pak, mengenai materi muatan. Di perspektif draft maupun di naskah, minor itu adalah sesuatu yang dilarang. Penegasannya di pasal 4 ayat 1 yang lama yang draft. Ada klarifikasi, bahkan minuman beralkohol tradisional pun dilarang. Tradisional. Bahkan di pasal 5, memproduksi dilarang. Pasal 6 memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual dilarang. Pasal 7 mengkonsumsi dilarang. Artinya minuman alkohol itu kita nggak ada relevansinya bicara pengawasan lagi Pak. Orang dilarang kok semuanya ini. Ini bagaimana pandangan Polri dan Bea Cukai? Berikutnya mengenai seandainya pasal 8 berlaku Pak, 8 draft. Larangan tidak berlaku untuk kepentingan terbatas di adat, keagamaan, wisata, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan. Bagaimana penerapannya? Repot Pak, karena ini undang-undang. Nerapinnya gimana? Akhirnya nanti yang kaya adalah penegak hukum dan bea cukai. Ini kita harus bicara dari hati ke hati Pak. Karena yang bicaranya kita juga tujuannya juga tujuan mulia ya. Jangan sampai atas nama kita pengen seolah jadi orang suci, yang berlaku adalah kejahatan-kejahatan baru. Gimana cara ngaturnya ini untuk kepentingan wisatawan dan sebagainya? Berikutnya Pak Bea Cukai, Pak Sekolani, kami juga ingin data berapa banyak, ini dari aspek keuangan negara tentunya, negara diuntungkan dari minor itu dilarang atau minor itu dibiarkan seperti saat ini. Nah kemudian bagaimana konsep pengawasan dan pengendalian? Selama ini yang idealnya seperti apa? Kemudian pernahkah Bea dan Cukai itu belajar dari negara lain terkait dengan pengaturan minuman beralkohol? Idealnya bagaimana? Dari sisi ideologis, sisi sosiologis, sisi filosofis, dan mungkin sisi yuridisnya. Kemudian pendapatan Bea Cukai dari minor berapa sih Pak? Ya kita buka-bukaan Pak, minor yang resmi berapa, yang jalur koordinasinya berapa.
Jadi kita lihat. Kemudian ini pengaturan di naskah akademik dan di draft, Pak. Pemerintah mengalokasikan pendapatan cukai dan pajak minuman beralkohol. Ini kan konyol, Pak ya. Udahlah minuman beralkohol katanya dilarang, tapi duitnya diambil lagi, Pak. Tapi kita kan tidak boleh jadi orang munafik, Pak. Mendapatkan laba dari orang minuman beralkohol yang haram ini sebenarnya kan nggak boleh juga dong harusnya kalau kita mau konsisten. Tapi aturannya begini. Nah sekarang Pak, apa iya Pak? Ini efektif untuk sosialisasi dan rehab korban minum. Mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih Pak, Bapak-bapak yang kami hormati semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memberikan penguatan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Arthur ya. Masih ada lagi? Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Ya, pimpinan saya hormati dan sahabat-sahabat anggota balik yang saya banggakan, Pak Dirjen Bea Cukai, Pak Dihukum dan Wakil Barreskrim dan Dir Narkoba yang betul-betul akan bersentuhan soal undang-undang nanti. Saya singkat saja Pak Ketua, bahwa kalau saya mencoba untuk membandingkan, mempelajari beberapa negara yang menerapkan larangan minuman beralkohol, saya mencatat seperti Bangladesh, Brunei, India, Iran, dan beberapa lagi, Kuwait juga. Saya membaca secara keseluruhan, rata-rata di negara ini, Pak Dihukum ini, adalah dia benar-benar melarang kepada yang muslim. Di non-muslim masih ada kebebasan seperti yang ada di India, Brunei, Iran, dan Bangladesh. Ini hanya perbandingan. Kalau kita bicara tentang ideal pengendaliannya seperti apa, maka di Indonesia ini paling rumit Pak menurut pandangan dan pengamatan kami. Karena di Indonesia ini selain wilayah yang begitu luas, juga di Indonesia sangat dikenal dengan tadi adalah kearifan lokal itu. Beberapa wilayah menggunakan tata caranya sendiri. Nah ini yang kita coba-coba untuk merangkum dalam melahirkan sebuah undang-undang. Saya kira ini agak pasti kita akan menemui kesulitan. Taruhlah contoh kemarin kawan-kawan balik berangkat melakukan kira-kira mendengarkan aspirasi dari Papua. Ya, perjalanan ke sana kurang lebih 7 jam ya, 6 jam. Begitu luasnya ini Indonesia, sampai 6 jam kita ke sana misalnya. Pendekatan di Papua akan berbeda kita alami dengan pendekatan yang ada di Bali, yang ada di Sumatera, yang ada di Sulawesi. Pasti ada pendekatan yang beda ini. Sementara kita mau melahirkan sebuah undang-undang satu kali berlaku untuk semuanya. Olehnya itu, penjelasan dari Pak Kepolisian tadi sangat membantu kami di balik nanti ini untuk merumuskan kira-kira seperti apa ini nanti undang-undang yang akan kita pakai. Jadi saya mau membandingkan saja. Pertanyaan tadi saya yang ingin saya tanyakan Ketua sebenarnya simple, tapi sudah disentil oleh kawan-kawan yang lain. Ini antara kebencian kita terhadap sesuatu, tapi ini juga ada harapan di balik itu. Benci tapi rindu. Apa itu? Ada manfaat yang negara bisa dapat di balik itu. Kita tidak bisa tutup-tutupi. Nah, pertanyaannya, signifikan seberapa banyak pendapatan negara di balik ini, penjualan minol ini, baik ekspor maupun impor, dengan kira-kira mudarat yang akan diterima oleh anak bangsa. Ini menjadi pertentangan nanti di dalamnya. Ada resiko besar, tetapi ada harapan yang besar di baliknya. Nah,
Pak Bea Cukai, Pak Dir Bea Cukai, kira-kira ini bisa dilihat. Berapa banyak kira-kira yang bisa kita dapatkan manfaat dalam bentuk pendapatan negara di dalamnya, dengan nanti evaluasi dari kepolisian, seberapa banyak anak-anak kita yang tadi itu yang perlu direhab kalau dia memang apa namanya. Saya senang tadi mendengar yang tadi dari kepolisian bahwa butuh rehabilitasi kepada anak-anak kita atau orang-orang yang ada di Republik ini yang memang pecandu alkohol atau minum. Saya setuju itu, direhab, diperbaiki, siapa tahu masih bisa kita selamatkan. Nah, antara kehancuran dengan harapan tadi ini Pak Dir Bea Cukai, ini yang kita mau tahu supaya dalam merumuskan nanti kalimat demi kalimat ini kita tidak salah, sehingga kita tidak dicerca oleh publik nantinya. Karena ini soal undang-undang. Jangan sampai kita meloloskan, tetapi ternyata ada hal yang sangat besar mudaratnya yang mengancam anak-anak kita atau warga negara yang ada di Republik ini. Nah, ini yang menjadi antara harapan dan ancaman kira-kira menurut saya. Saya kira itu Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali kalau bisa langsung direspon oleh Polri dan Bea Cukai, ini akan lebih bagus. Nanti yang virtual setelah ada respon dari Dirjen Bea Cukai maupun Polri, supaya ini kalau sudah direspon dan ditanyakan tidak perlu ditanggapi, sehingga apa yang kita ini cepat tapi bisa komprehensif. Itu Bapak ya. Saya kira ada beberapa hal yang direspon oleh Bapak-bapak dan Ibu anggota Balik. Ini sebenarnya penyelesaian pengaturan atau apalah judulnya undang-undang nanti, judulnya RUU nanti, ini apakah dimulai dari hulunya atau dari hilirnya? Misalnya hulunya itu kalau kuotanya dibatasi secara ketat, kuotanya dikurangi misalnya, salah satu cara. Kalau dari hilirnya itu ya penjual-penjual yang ilegal itu ya dilakukan penegakan hukum, ini kan dari Polri. Dan termasuk proses penyidikan. Proses penyidikan yang ditanyakan Pak Adang, apakah ini kepolisian ini bisa masuk pabean atau tidak? Nah, bagaimana ini terjadi kalau misalnya ada tindak pidana dilakukan di pabean? Apakah sanksi dari 1000 tindak penindakan tadi itu yang administratif berapa, yang menuju tindak pidana umum berapa? Yang administratif itu kan juga merupakan bagian dari sanksi. Ini yang perlu kita dengarkan. Nah, ini barangkali ini dari Pak Kadifbum dulu atau Pak Dirjen Bea Cukai dulu. Izin pimpinan, kalau bisa sekalian aja dulu dari virtual, nanti biar sekalian biar lebih cepat. Oke, ini Pak Ketut ya? Pak Ketut. Iya, Ketua. Oh, silakan. Pak Ketut. Sambil Bapak-bapak dari Dirjen Bea Cukai dan dari Polri menyiapkan respon. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan yang kami hormati, teman-teman dari Baleg, yang pimpinan yang luar biasa, kemudian dari undangan, dari Polri dan Bea Cukai. Pertama adalah kita jujur saja dalam membuat undang-undang ini semestinya kan tidak boleh nanti ada pengecualian. Itu ini akan sulit nanti kita dalam pembuatan undang-undang tadi sudah banyak disampaikan. Kemudian kalau kita lihat data, selama ini beberapa negara yang selama ini melarang itu, kalau konsumsi minuman beralkohol dari data yang kami dapat, bahwa itu Qatar hampir 1,59 liter, Turki 2,25, Brunei 0,48, dan Indonesia masih paling rendah yaitu 0,39 liter per kapita. Nah, kemudian kita lihat,
Akhir ini pasti akan banyak terjadi. Itu adalah sangat mudah didapatkan di negara kita. Itu wine itu adalah sumbernya itu bisa dari anggur, bisa dari salak, bisa dari manggis, itu adalah tanaman-tanaman tradisional. Begitupun juga jenis arak dan sebagainya, itu tanaman-tanaman tradisional yang sudah ada turun-temurun. Sehingga ini kalau ini dilarang, ini sangat susah sekali kita dalam untuk melakukan pengendalian. Tentu kalau kita lihat juga minol selama ini adalah tadi sudah dibanyak oleh Pak Firman juga disampaikan, itulah 34 sampai 40% itu adalah dari UMKM. Kemudian kita lihat juga kalau kita lihat masalah kriminalitas ini tentu harus kalau kita bandingkan negara-negara yang biasa melegalkan minolnya seperti Eropa, kemudian tadi Norwegia disampaikan oleh Pak Eteria, itu kriminalitas jauh lebih rendah kan seperti itu dibanding dengan negara kita. Sehingga tidak fair mengatakan bahwa minol ini dipakai untuk bahwa itu sebagai sebagai kriminalitas. Nah, karena bagaimanapun seperti tadi kita kemarin kan ini ada aspirasi beberapa daerah. Kemarin juga dengan pimpinan kita ke Papua, ketika kita sosialisasi tentang RUU prioritas itu sudah jelas-jelas itu Papua menolak. Kemudian juga kemarin juga di beberapa daerah, malah kami di provinsi kami di Bali itu mengadakan suatu petisi. Nah, tentu kita membuat undang-undang ini, tentu kita tidak boleh nanti membuat kegaduhan dan yang tentu akan menimbulkan disintegrasi bangsa, kan seperti itu. Nah, karena kita sudah sepakat bahwa kita ini adalah negara-negara kita ini tidak sama semuanya. Kita adalah banyak suku, nah, agamanya juga, apalagi beberapa agama seperti tadi, itu seperti tadi, bahwa kalau menyangkut ideologi dan agama itu sangat riskan sekali. Karena sebagai contoh, di daerah kami, ketika upacara itu wajib menggunakan yang namanya arak dan berem itu adalah menyeimbangkan antara antara kehidupan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhan sendiri. Kita menghargai semua. Nah, maka dari itu ya, tentu ini harus sangat berhati-hati sekali karena undang-undang itu kan tentu seperti tadi disampaikan itu tidak mungkin nanti undang-undang itu akan membedakan. Kemarin aja undang-undang Cipta Kerja itu dikeluarkan oleh Perpres itu kan mengizinkan investasi minol untuk di daerah tertentu seperti di NTT, Bali, di Manado. Tapi akhirnya karena itu ada protes dari teman-teman dari kita Muslim, akhirnya itu kan tidak bisa. Begitupun juga undang-undang. Kan tidak bisa juga, apalagi undang-undang lebih tinggi daripada Perpres itu, sehingga tidak mungkin lah nanti itu adalah suatu pembedaan. Nah, selama ini ya tentu kita inginkan itu adalah ini sebenarnya di daerah itu sudah kearifan lokal sudah mengatur. Nah, sudah mengatur yang contoh seperti kami itu adalah namanya peraturan gubernur. Bagaimana sebelumnya itu mencegah yang namanya oplosan, kemudian anak muda yang selama ini anak di bawah umur, kemudian dijual di tempat-tempat yang tidak boleh, itu sudah diatur. Sekarang sehingga tidak ada istilah lagi itu adalah oplosan, kejar-kejaran, pungli dan sebagainya. Maka dari itu ya tentu kami menginginkan agar ketika kita membuat undang-undang jangan sampai nanti kita tentunya kita sangat paham bahwa apapun produk-produk itu pasti akan menimbulkan efek negatif. Sebagai contoh, rokok itu bahan bakunya adalah tembakau dan cengkeh. Bayangkan kalau rokok dilarang itu petani tembakau dan cengkeh itu akan mati sendiri juga. Begitupun juga kalau umpama nanti banyak kegemukan, diabetes, sakit gula, apa kita salahkan nanti petani peternak ayamnya membuat kegemukan? Nah, kan seperti itu. Nah, ini makanya kita harus betul-betul jangan seperti tadi Pak Atiria sudah sampaikan, ya kita sangat memaklumi sekali bahwa ini teman-teman yang mayoritas Muslim ini tentu melarang kan seperti itu. Tapi bagaimanapun kita sudah sepakat bahwa negara kita ini adalah negara Pancasila dan NKRI. Tentu kita tidak ingin nanti membuat undang-undang itu membuat kegaduhan seperti itu. Saya kira itu aja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira dari meja pimpinan ada yang ingin menyampaikan. Ausia, Nazam virtual, Bang Nazam dan Maliki virtual. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang kami hormati, Dirjen Bea Cukai dan juga Kadifum
Mabes Polri beserta jajaran yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan dari Badan Legislasi untuk dimintai pendapat terkait dengan penyusunan RUU larangan minuman beralkohol. Tadi alhamdulillah sudah pada prinsipnya disampaikan bahwa keberadaan undang-undang ini dibutuhkan. Mengenai muatan materinya kan nanti menjadi domain dari kami di Badan Legislasi terkait dengan materi dan segalanya. Tentu pandangan dari bapak-bapak sekalian ini menjadi bagian nanti masukan dalam penyusunan dari RUU ini. Sampai sejauh ini ya RUU ini masih berbunyi larangan minuman beralkohol karena itulah yang ada di Prolegnas. Tadi ada aspirasi menggunakan istilah pengendalian, pengaturan, ataupun hanya pengawasan ataupun RUU minol sendiri ya bisa saja. Tetapi kami ingin mengingatkan bahwa menggunakan istilah larangan dalam terminologi legislasi kita itu bukan sesuatu yang tidak boleh. Misalkan ada undang-undang tentang larangan praktik monopoli, itu kan sama aja menggunakan kata larangan sebenarnya gitu. Kalau persoalan judul misalkan larangan itu tidak bisa dijadikan judul gitu, tapi ya itu pendapat gitu. Tentu membutuhkan proses politik dari kita semua. Ada hal tadi yang disampaikan oleh teman-teman dari Mabes Polri. Pertama kaitannya dengan pengawasan. Ada klausul yang berharap ada istilah pengawasan, tinggal nanti kalau dari Polri ini siapa yang akan melakukan pengawasan. Tentu kan kita tidak ingin nanti pengawasan dalam artian membuka ruang bagi kelompok-kelompok tertentu yang tidak berizin misalkan atas nama pengawasan dia melakukan tindakan hukum sendiri gitu. Nah, masuk juga kaitannya tadi, saya sepakat terkait usulan adanya bab mengenai rehabilitasi, sama seperti kiranya dengan kasus narkoba ya. Tidak semuanya tindak kejahatan itu berujung kepada pidana penjara. Mengingat misalkan apa yang disampaikan oleh Menkumham kemarin, dari lapas yang dimiliki itu ternyata 50%-nya diisi oleh kejahatan yang berupa narkoba. Padahal itu masih bisa ada ruang untuk rehabilitasi. Termasuk juga tadi ada usulan kalau kaitannya dengan minol ini bisa juga rehabilitasi. Toh namanya memberikan hukuman itu kan bisa dengan sanksi sosial. Tentu dilihat derajat dari pelanggaran yang dilakukan. Kami juga sepakat terkait dengan kearifan lokal memang harus hati-hati. Harus hati-hati penormaannya. Jangan sampai teman-teman mengatasnamakan kearifan lokal, kan bisa saja kearifan, namanya aja kearifan lokal gitu. Tentu beberapa daerah yang memang memiliki kearifan lokal dan diakui bersama. Tadi saudara kita Bri dari Bali sudah menyampaikan kaitannya kearifan lokal yang ada di Bali. Di daerah saya bisa jadi nanti dalam satu desa atas nama kearifan bisa juga kami bikin gitu. Makanya memang betul memang harus hati-hati. Nah, masuk pada kaitannya dengan penyidikan. Ini saya kira penting. Ruang dari teman-teman dari kepolisian untuk melakukan penyidikan ini di dalam ini apakah juga nanti dimungkinkan, karena ini katanya dengan bea cukai, karena sejauh ini terus terang saja Pak, data-data yang kaitannya dengan bea cukai saya tidak tahu apakah banyak yang tanda kutip lebih banyak yang tidak resminya, artinya tidak terpantau oleh bea cukai gitu. Kan tadi disampaikan ada pita cukai itu di industrinya, ekspor maupun impornya. Nah, sementara kita tahu semua luasan wilayah Indonesia ini sangat memungkinkan terjadinya pelanggaran dari aspek kepabeanan. Nah, sejauh ini tindakan pidana kepabeanan itu hanya bisa dilakukan oleh PPNS, penyidik PNS kan begitu. Nah, tidak ada salahnya misalkan untuk bisa menutup, mempersempit ruang gerak terjadinya penyalahgunaan ataupun penyimpangan kaitannya tadi dengan ekspor dan impor, kaitannya dengan pelanggaran kepabeanan itu, membuka ruang juga kolaborasi dengan instansi yang lebih kuat, yang memiliki jaringan yang banyak. Misalkan Mabes Polri itu kan jaringannya seluruh Indonesia.
sampai ke polsek-polsek, bahkan babinsa-babinsa. Nah, bisa jadi memungkinkan juga kalau itu diatur dalam undang-undang ini, teman-teman dari kepolisian juga melakukan, bisa masuk ke dalam ranah ini. Sebagai apa? Supaya terjadinya penyimpangan itu semakin bisa diperkecil, dipersempit. Tentu usulan dari kami ini sebagai pendapat itu nanti perlu ditindaklanjuti, perlu didiskusikan lebih mendalam. Tetapi kalaupun kita bisa menghilangkan ego sektoral, berkolaborasi dengan lembaga yang memungkinkan memiliki peran yang lebih maksimal, kenapa tidak? Sama misalkan seperti DPR ketika dulu menyusun undang-undang melahirkan lembaga baru bernama DPD. Ya, kalau kita mau ngotot-ngototan sebenarnya bisa kita tolak gitu. Tetapi kan ada ruang berbagi yang memungkinkan saling melengkapi. DPR mewakili rakyat, DPD mewakili daerah. Nah, dua hal yang itu kan bisa dikolaborasikan. Termasuk juga dalam hal ini kaitannya dengan untuk memaksimalkan hal ini. Terakhir kami juga ingin meminta dari Bea Cukai untuk menegaskan berdasarkan data yang kami dapatkan, sebenarnya cukai dari Minol ini kisarannya kalau nggak salah 3%-an ya dari total cukai yang masuk ke negara ya. Itu data yang kami dapatkan dari berbagai lembaga studi. Mohon nanti juga dikonfirmasi. Sementara itu pimpinan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alwi. Pak Zainuddin Maliki dulu, nanti Pak John. Pak Zainuddin Maliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Multazam, pimpinan sidang yang saya hormati, pimpinan Balik, Bapak-bapak dari Polri dan Ditjen Bea Cukai yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama kami ingin mendapatkan informasi lebih jauh atau penjelasan yang lebih jauh dari Bapak-bapak Polri yang tadi memberi masukan agar nomenklaturnya itu lebih diarahkan kepada pengendalian dan pengawasan. Yang ingin saya coba lebih jauh bisa memahami apa argumen dari pilihan nomenklatur ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Firman, itu ternyata apa arti sebuah nama itu ada artinya, ada maksudnya gitu. Kalau larangan, apa kira-kira kekurangannya kalau kemudian disebut larangan minuman beralkohol? Dan tadi ada satu alternatif lagi disebut nomenklaturnya RUU minuman alkohol saja. Nah, dari ketiga-tiga ini kira-kira plus minusnya itu apa, dilihat dari bapak-bapak yang ada di Polri. Kemudian yang kedua, ini saya ingin juga mengaitkan dengan isu atau tagline kearifan lokal. Saya kira RUU ini harus bermanfaat untuk semua. Itu prinsipnya. Jadi RUU ini bisa digunakan untuk melindungi semua aspirasi masyarakat bangsa ini yang kita sadar betul itu adalah heterogen. Telah disampaikan tadi Papua, Bali misalnya sudah jelas. Oleh karena itu saya kira RUU ini nanti harus kita rumuskan. Bukan hanya melindungi kearifan lokal saja, tetapi menurut saya kearifan semua itu nanti. Rumusan undang-undang ini akhirnya dianggap semua pihak sudah merasa ada regulasi yang secara arif melindungi semua. Jadi saya kira tidak usah digunakan istilah kearifan lokal, tetapi kita perhatikanlah heterogenitas
keanekaragaman aspirasi masyarakat kita. Yang ketiga, saya ingin mendapatkan informasi dari Ditjen Bea Cukai ya. Sudah banyak peraturan yang dibuat oleh peraturan Menteri Perdagangan dan juga BPOM dan lain-lain. Pertanyaan saya, masihkah perlu kemudian peraturan-peraturan itu dipayungi? Tetapi kalau menurut hemat saya, peraturan-peraturan seperti ini akan semakin kokoh apabila dipayungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, RUU yang kita susun nanti ini justru memberi penguatan terhadap peraturan-peraturan yang dibuat oleh beberapa kementerian dan lembaga tadi. Nah, sebenarnya peraturan Menteri Perdagangan tahun 2019 itu misalnya, tadi sudah dijelaskan, sudah mengatur perizinan, pemasukan, kemudian juga pengendalian impor, juga mengatur bea masuk, mengatur kuota impor. Nah, pertanyaan saya, kenapa di masyarakat sekarang ini masih banyak kasus laporan-laporan perdagangan alkohol di pasar bebas gitu. Di pasar bebas, apa kelemahannya? Padahal sudah dibuat aturan-aturan. Pertanyaan saya, apakah perlu dibuat peraturan lebih ketat lagi supaya kemudian pemasukan perdagangan alkohol, terutama yang dari impor, itu kemudian bisa benar-benar bisa dikendalikan. Dalam peraturan Menteri Perdagangan juga sudah diatur bahwa alkohol itu hanya bisa diimpor melalui pusat logistik BERIKA. Sudah diatur seperti itu, tapi kenapa penyelundupan juga masih kuat? Ini soal implementasi peraturan, koordinasi, apa soal substansi pengaturan. Ini saya ingin mendapatkan penjelasan lebih jauh. Saya kira itu pimpinan Pak Multazam yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Prof. Terakhir. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota balik yang saya hormati, para narasumber yang hadir dari pihak kepolisian, yang saya hormati Pak Dr. Askolani. Selamat ketemu lagi, Prof. Biasanya kita ketemu di Banggar, saya sekarang sudah nggak di Banggar. Saya John Kennedy dari fraksi Partai Golkar. RUU larangan minum beralkohol. Kalau bahasa kerennya sekarang memang RUU ini angel. Angel. Saking angelnya, ini sudah 6 tahun kita bahas. Gak selesai-selesai juga. Dulu saya ingat ketika saya ketua pansus RUU Paten, sebelah-sebelahan ruangannya ketika ini dibahas. Tapi saya, alhamdulillah, RUU Paten sudah disahkan sejak tahun 2016. Ini sampai sekarang masih berkotak-katik judul dan lain-lain. Luar biasa. Ya, luar biasa. Memang saya tertarik untuk membahas tentang nomenklatur. Karena nomenklatur ini adalah menentukan kemudian apakah undang-undang ini efektif atau tidak. Apakah itu larangan minum beralkohol, atau pengaturan minum beralkohol, atau pengendalian dan pengawasan minum beralkohol, ataupun yang lain-lainnya. Kita harus hati-hati, betul-betul hati-hati kita dalam menentukan nomenklatur daripada undang-undang ini. Yang kedua, ya sepengetahuan saya memang undang-undang ini tidak ada pengecualian bagi orang pun dalam hal dampaknya. Siapapun warga negara Indonesia adalah tunduk kepada
undang-undang ini. Di sisi lain, memang karena memang negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda adat istiadatnya, ya, maupun religiusnya dan lain sebagainya macamnya. Ini akan membawa dampak sebagaimana kita diskusikan tadi, kearifan lokal tadi. Mohon maaf saya sampaikan, kebiasaan di Bali tidak sama dengan kebiasaan di kampung saya di Padang Pariaman sana. Nggak bisa disamakan. Atau di Sumatera Barat. Jelas itu tidak sama. Ada sama-sama warga negara Indonesia. Tetapi di dalam hal penerapan hukumnya, kemungkinan nggak bisa. Disinilah kejelian kita, kehati-hatian kita di dalam merumuskan RUU ini. Makanya informasi-informasi penting, sebab dampak yang paling ini nanti muaranya adalah di kepolisian. Kepolisian nanti yang akan bekerja keras kalau ini diterapkan nanti. Kepolisian yang bekerja di Sumatera Barat atau di Banten atau di mana, mungkin tidak sama dengan yang di Manado, ya, atau yang di Bali, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat saya dari Bali tadi. Untuk upacara adat-adat tertentu atau agama tertentu memerlukan minuman. Inilah memang betul-betul artinya kita analisa secara baik, kita bahas secara baik, kita diskusikan secara baik, sehingga akan menerbitkan suatu undang-undang yang betul-betul mencari keadilan untuk semua pihak. Saya pikir demikian, karena kawan-kawan sudah banyak yang menyampaikan, saya tidak akan mengulang lagi apa yang telah disampaikan, tetapi undang-undang ini betul-betul sulit betul. Saking sulitnya sudah hampir 7 tahun, nggak selesai-selesai ini undang-undang. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Jadi pada sore hari ini kita akan menerima masukan baik dari Polri maupun dari Dirjen Bea Cukai berkenaan penyusunan rancangan undang-undang judulnya di Prolegnas, larangan minuman beralkohol. Nah, jadinya seperti apa nanti? Apakah pengendalian, apakah pengaturan, apakah pengawasan, atau gabungan dari ketiga itu, atau RUU minuman beralkohol saja, itu nanti. Jadi ini kita minta masukan pendapat, sehingga kalau sudah direspon dan TA kita sudah mencatat dengan seksama, saya harapkan nanti tidak ada respon balik, toh ini tidak ada keputusan apa-apa di sore hari ini. Terima kasih, silahkan. Atau yang tertulis. Ya, tapi secara lisan juga harus disampaikan. Ya, secara global saja. Silakan Pak Kadifum. Terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota balik sekalian. Secara umum apa yang telah kami sampaikan secara tertulis tadi sudah ada, namun untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan nanti akan kami dalami lagi. Secara tertulis akan kami sampaikan kembali. Sedangkan untuk secara umum juga Pak, yang akan kita sampaikan bahwa untuk RUU ini Pak, undang-undang apapun saja, yang jelas Polri ini melaksanakan tugasnya sesuai dengan tusinya Pak. Yang pertama, menegakkan hukum apabila memang undang-undang itu ada aturan, larangan, dan ancaman hukumannya, kita menegakkan hukum di sana apabila kita memang diberikan mandat di dalam undang-undang. Yang kedua, kita memberikan pelayanan, perlindungan kepada masyarakat, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah situasi yang agak susah ketika kita berhadapan dengan minuman beralkohol. Di sisi lain kita harus memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat, di sisi lain kita harus menegakkan hukum. Inilah perlunya kita harus betul-betul arif bijaksana dalam melaksanakan tugas ini.
Kemudian yang ketiga kita dalam rangka Harkamtibmas, Pak, memelihara keamanan ketertiban masyarakat juga sama. Nah, nomenklatur yang ketiga ini sama dengan yang kedua tadi, dan ini terkaitannya dengan penegak hukum tadi, Pak. Sehingga gambaran umum yang sudah kami sampaikan tadi ya seperti itu, Pak. Namun untuk menambahkan, barangkali Pak Dir Narkoba mau menambahkan lagi, silakan. Atau Pak Dir Pusikasi. Secara umum aja Pak, silakan dulu. Terima kasih Pak Pimpinan, rekan-rekan semua yang terhormat di Badan Legislasi. Kami mendengarkan semua tadi masukan-masukan luar biasa, Pak. Kami tampung, nanti sama-sama kita membuat suatu tanggapan yang semuanya juga masuk dalam supaya perbaikan. Yang kami ketahui, Pak, di dalam undang-undang itu ada yang mengatur tentang administrasi ataupun perizinan, ataupun juga undang-undang yang mengatur larangan atau pidana. Kalau pidana memang itu yang memang dilarang sama sekali. Tapi ada juga yang tengah-tengahnya, ya dia mengatur administrasi, perizinan, kemudian juga tata cara, sama juga ada larangannya. Nah, kami melihat juga yang mudah dicontoh sebenarnya di Undang-Undang Narkoba itu, Undang-Undang Narkotika. Narkotika itu di satu sisi juga dibolehkan untuk kepentingan medis maupun penelitian. Kemudian di sisi lain penyalahgunaannya, nah itu juga menimbulkan baik aspek sosial maupun aspek hukum. Nah ini juga menjadi larangan. Kemudian juga diproduksi juga, dibolehkan diproduksi juga, diizinkan juga. Ada juga yang dilarang. Yang dilarang yang memproduksi sendiri, yang tidak mengerti ukurannya, dosisnya, nah itu juga menjadi larangan. Kemudian juga kalau kita melihat lagi terkait dengan minuman keras ini, kita melihat, saya setuju dengan Pak Pimpinan tadi, kita mulai dari hulu sampai dengan hilirnya. Di situ ada produksi, ada distribusi, ada juga tata niaga, ada juga konsumsi. Bahkan di dalam distribusi juga perlu juga impor, ada impor. Nah kemudian juga kita menghindari masalah-masalah yang tadi yang disebutkan bahwa memang ada kematian. Sebenarnya memang tidak banyak, tetapi dampaknya juga cukup luas karena berapa kali kasus-kasus pengoplosan minuman yang seharusnya alkoholnya itu adalah alkohol yang untuk minuman, tapi dipakai juga alkohol yang untuk produksi, untuk pengobatan. Nah ini juga yang menimbulkan akhirnya masalah-masalah bukan sosial lagi, tapi juga masalah hukum. Kemudian juga kasus-kasus lain dampak daripada itu juga akibat meminum minuman keras juga bisa membunuh orang, bahkan bisa seperti kayak yang di Senayan itu membawa mobil kemudian menabrak sekian puluh orang, luka maupun meninggal. Itu juga mungkin bukan hanya kelalaian, tapi itu kesengajaan karena tahu sadar dirinya bahwa minuman keras itu adalah memang dilarang. Tetapi di Indonesia ini memang belum sampai ke arah ketergantungan apa segala macam, terus polisi dilengkapi alat-alat seperti di luar negeri yang bisa memantau daripada keadaan mabuk tersebut, dan itu merupakan juga pelanggaran. Nah seluruh rangkaian tadi bagus memang kalau kita tidak hanya melihat dari sudut pandang hilir saja, tetapi dari hulunya. Dan ini nanti kita petakan, kita identifikasi seluruh masukan-masukan tadi memang bagus. Kemudian nanti kita bersama-sama tim yang lain, baik kami maupun Bea Cukai mungkin bisa merumuskan bersama-sama tentu masukan-masukan yang lain
dari masyarakat, pemerhati, kemudian juga dari tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya. Ini perlu kita lakukan bagaimana merumuskan ini sehingga antara masalah sosial, hukum dan keadilan ini bisa dirasakan dengan sama-sama. Dan tadi kita sebutkan bahwa Pak Kadifkum bahwa polisi dalam hal ini adalah hanya menjalankan tugas dalam tidak hanya penegakan hukum tetapi juga mengendalikan bagaimana memelihara keadaan Kamtipmas ini juga bisa menjaga kondisivitas daripada keamanan di Indonesia ini. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih. Saya kira sudah dijelaskan, direspon oleh pihak Polri. Tapi kalau masih ada sesuatu yang kira-kira belum bisa disampaikan dan untuk melengkapi kesempurnaan dari respon, itu bisa tertulis dan disampaikan ke Sekretariat Badan Legislasi. Kami terbuka setiap saat untuk dari Bapak Dirjen Narkoba sekarang. Baik Pak, kami nambahkan aja Pak, karena nanti pelaksanaannya fungsi tugas pokok kami nih Pak. Ini berat sekali, jujur, seperti tadi Pak John Ajis bilang, John Kennedy mengatakan ini tugas berat Pak. Jadi sebenarnya minuman beralkohol ini Pak adalah narkoba. Narkoba itu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Jadi dia masuk bahan adiktif, sama dengan rokok. Makanya merupakan tugas pokok kami. Jadi itu dulu. Terus yang kedua, kami melihat Pak bahwa tadi kan banyak pertanyaan tersebar. Bagaimana praktik yang saat ini dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri dan jajarannya sampai sekarang. Kami petakan dulu Pak bahwa minuman beralkohol ini ada dua. Satu, etil alkohol yang memang boleh diminum, yang sebagaimana dijelaskan tadi oleh Pak Dirjen. Lalu satu lagi yang mengakibatkan mati itu, penyidikan kami selama ini adalah alkohol produksi itu yang diminum Pak. Apalagi ditambah dengan tambahan-tambahan lain seperti anti nyamuk lah atau minuman suplemen. Itu yang terjadi di pantai utara yang kami sidik selama ini. Namun kalau minuman yang ilegal secara masuknya begitu karena pelanggaran administrasi atau kepabeanan dan sebagainya, itu mungkin jangka panjang akan mengakibatkan jadi masalah psikologi, anxiety dan lain sebagainya. Itulah yang kami maksud perlu rehabilitasi. Betul Pak Artalita bahwa bukan, ini beda dengan narkotika Pak. Kalau narkotika kami sebut drug related crime. Jadi narkotika yang berkaitan dengan kejahatan seperti arms smuggling, terus itu TPPU dan sebagainya. Ini enggak. Pengalaman kami bahwa konsumsi alkohol ini mengakibatkan kejahatan lain. Kalau yang tadi narkotika, karena tidak punya uang beli narkotika, mereka mencuri umpamanya, begitu. Jadi ini pemicu. Nah, di mana undang-undang yang tadi Pak Artalita bilang, terus Bapak yang lain juga menanyakan. Jadi kami menegakkan selama ini kalau produksi yang ilegal, kami menerapkan undang-undang pangan. Jadi produksi pangan tidak sesuai dengan standar mutu seperti itu. Namun kalau menyangkut konsumsinya di mana, yang kami terapkan itu perda. Jadi itulah razia-razia anjal yang Bapak-bapak Ibu ketahui, razia anak jalanan, anak-anak pang itu kan mereka minum di pinggir jalan. Nah akhirnya mereka mungkin menodong, melakukan kekerasan, melakukan penyakit-penyakit masyarakat lainnya. Jadi itu tersebar. Nah manakala ini tidak ada cukai, tidak ada pelabelan, saya kira itu kewenangan dari teman-teman di Bea Cukai, lalu penyidik PPNS lainnya. Nah, disitulah yang praktik selama ini, Pak. Jadi ketika membaca ini, jujur Pak, saya bilang sekarang ini kami dari Pak Sigit bilang namanya restoratif justice. Untuk penyalahguna narkotika itu rehabilitasi supaya nggak penuh. Kalau ini terapkan Pak, restoratif justice untuk penyalahguna alkohol. Jadi saya pikir karena di sini ada mengkonsumsi, oke, 3 bulan, tapi ada ancaman terberat, mengakibatkan mati. Kami berpikir kalau mengakibatkan mati, kan di KUHP ada Pak.
Kalau dia penganiayaan berat, ada seperti itu. Jadi lalu menguasai berapa? Gitu. Jadi kalau sekiranya dia membawa masuk ke Indonesia 1 botol atau 2 botol, menguasai, ini ancamannya berat Pak. Saya lihat sampai 10 tahun. Nah, oke, katakanlah proses rehabilitasi pecandu penyalahgunaan narkotika ini berhasil, nanti masuk digantikan dengan pecandu minuman beralkohol. Seperti itu. Jadi karena hari ini acaranya adalah pandangan, makanya kami menyampaikan pandangan kami selaku penegak hukum pelaksana undang-undang ini. Khususnya kami Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri, ini pasti di kemudian hari akan menjadi hal yang berat. Maksudnya berat untuk membuat SOP kah, membuat aturan lagi dan lain sebagainya. Terima kasih Pak, tambahan dari kami. Terima kasih Pak Dir Narkoba. Jadi memang ujung-ujungnya nanti akan menjadi beban APH penegak hukum. Untuk itu bagaimana kalau pihak kepolisian Polri ini untuk memberi masukan kaitannya dengan ketentuan pidana, sehingga yang tumpang tindih, yang terlalu berat, seperti kios yang tidak punya izin menjual alkohol, itu kira-kira sanksinya apa? Kalau ditutup kasihan juga, karena itu menyangkut masyarakat yang biasa beli-beli di kios-kios kecil itu kan banyak Pak. Itu kan tidak berizin. Selama ini perda. Nah itu apakah pidananya itu, apakah denda, itu kira-kira masukan-masukan dari kepolisian itu akan sangat berarti. Untuk itu tidak bisa sekarang, memberikan masukan-masukannya, itu lebih baik secara tertulis. Toh kita masih proses penyusunan, ya, kita ini masih proses penyusunan, proses awal sekali, sehingga nanti kalau sudah diharmonisasi di Balek, itu akan menjadi draft RUU yang betul-betul tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang lain, misalnya ketentuan pidana dengan undang-undang KUH pidana misalnya. Silakan Pak Askolani untuk menanggapi. Ini sudah lebih 5 menit, 35 menit saya perpanjang ya, 10 menit. Terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, anggota Balek yang saya hormati. Tadi cukup sudah panjang pandangan dari Bapak Ibu anggota Balek yang kami nilai sangat substansi, dan tadi penjelasan dari teman-teman di kepolisian. Tentunya kami siap nanti Pak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian menambahkan data secara tertulis yang tadi Bapak Ibu tanyakan. Catatan kami dari pemetaan kami cukai dari MMA ini, Bapak Ibu sekalian tadi sempat juga disinggung, periode 2016 sampai dengan 2019 itu tendensinya penerimanya cukup naik dari 5T sampai ke 7T per tahun, dan di 2020 sempat turun, dan tampaknya di 2021 ini ada tendensi ada kenaikan lagi sesuai dengan penetapan volume yang lebih cepat oleh Kemendak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami tambahkan bahwa memang regulasi mengenai minuman etil alkohol ini dominan ditetapkan oleh Kemendak, Bapak. Jadi kami yang kemudian dari sisi cukainya yang mensupport mengenai pentarifan, dan ini sesuai dengan ketentuan undangan, dan tentunya kita benchmark dengan juga di global. Dengan potensi penerimaan tadi kami sampaikan bahwa catatan kami minuman etil alkohol yang ada selama ini di Indonesia dengan cukainya bisa mencapai 6 sampai 7T itu dominan 96% itu dari domestik, produksi domestik Bapak sekalian. Jadi impornya itu hanya 4% impornya. Jadi di sini ini menyangkut industri dalam negeri juga Pak. Jadi itu yang kemudian apapun kebijakan yang nanti Bapak Ibu tetapkan, ini pasti punya dampak kepada industri daripada minuman etil alkohol dan turunannya kemungkinan.
sama dengan juga tadi Bapak Ibu sempat singgung mengenai rokok. Cukai hasil tembakau itu ya memang punya positif dan negatif posisi. Tetapi kemudian turunan daripada cukai hasil tembakau itu juga cukup panjang, industrinya, pekerjaannya sampai perkebunannya, dan ini mungkin di minuman etil alkohol juga kami yakin punya implikasi itu. Dan dari langkah-langkah sesuai dengan ketentuan kewenangan kami untuk menetapkan cukainya dan kemudian itu berkontribusi ke dalam APBN, dan tentunya kalaupun ada penyelewengan kami terkait dengan cukai, kami melakukan penyelidikan dari itu, dan tentunya dari kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya juga melaksanakan tugas untuk hal yang sama di bidang pidana dan perdatanya. Tapi regulasi Bapak sekalian ini memang dominan di Kemendak yang mengatur mengenai itu, jadi mungkin mengenai perspektif lebih luas mengenai manajemen pengelolaan ini juga mungkin pandangan kami dari Bapak Ibu Balap juga akan lebih bagus mendapatkan perspektif dari Kemendak yang dominan menentukan, termasuk juga tadi mungkin dari sisi aspek keagamaan mungkin juga bagus untuk bisa melihat filosofinya, termasuk juga mungkin di Pemda kami melihat ada yang punya kepentingan di Bali, di Papua, yang selama ini memang dari peraturan Kemendak itu belum difasilitasi secara penuh kebutuhan daripada Pemda. Padahal ini banyak industri kecil yang memang melakukan kegiatan itu, dan kemudian tidak jalan, kalaupun dia jalan kemudian menyalahi ketentuan sebab tidak dibuat regulasi untuk pengelolaan itu oleh dari sisi lokalnya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, kami sangat sependapat untuk kemudian kami akan melengkapi data-data yang Bapak Ibu butuhkan, dan kami akan sampaikan secara tertulis, dan perspektif yang dimintakan oleh Bu Kristina mengenai masukan apa lebih kurangnya mungkin kami akan susulkan Bu. Dan tentunya mohon izin kami lebih ke perspektif yang di bidang kami, sebab ini kan masing-masing punya tusinya, dan mungkin dari kepolisian juga dari sisi pidananya bagaimana sih tantangan yang dihadapi selama ini. Mungkin kami bisa melengkapi bahan untuk itu sebagai masukan pengambilan kebijakan selanjutnya di Balap. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, dan insya Allah nanti kami akan siapkan bahan-bahan yang Bapak Ibu sekalian tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Asrani. Terus dikit. Nanti kalau interupsi enggak dikit aja, ini penting. Tidak akan dilakukan sama Pak Anter ya. Dikit aja Pak. Ya sedikit itu paling banyak paling banter 3 menit ya. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Oh senior dulu aja Pak. Iya oke. Baik tidak. Bagusnya antri. Baik terima kasih. Ini ada tadi. Tadi disinggung Pak Ketua tentang masalah sanksi. Ini menjadi penting karena tujuan daripada undang-undang dari dulu itu kan sanksi itu harus punya efek jelas. Tapi faktanya di lapangan bahwa setelah orang di penjara itu malah kadang-kadang malah jadi jawara. Karena orang kadang-kadang mengatakan aku pernah di penjara ya, kamu mau apa? Yang kedua yang perlu kita garis bawahi adalah apa yang disampaikan oleh Pak Menkumham kemarin tentang narkoba. Yang saya memprihatinkan bahkan yang namanya orang yang tidak pernah mengkonsumsi narkoba, orang yang tidak pernah bersentuhan narkoba tidak dipenjara karena pergaulan di dalam narkoba ternyata sampai 50% datanya Pak. Ini kan berbahaya. Nah, minuman keras juga begitu. Oleh karena itu dalam penegakan hukum ini Pak Ketua selaku pimpinan mungkin lebih harus hati-hati karena negara-negara maju sekarang itu dalam mulai mengamandemen undang-undang yang terkait dengan masalah sanksi ini lebih represif. Pendekatannya adalah pendekatan kepada administratif. Oleh karena itu dalam penegakan hukum itu betul-betul seperti slogan yang saya pakai presisi, harus tepat betul siapa yang dipenjara, mana yang harus ada rehabilitasi, dan mana yang ada sanksi-sanksi yang mungkin sanksi sosial dan sebagainya. Mungkin dari terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Arteria Dahlan.
Terima kasih Pak Ketua Pimpinan. Tadi saya pikir bapak-bapak yang mewakili Polri maupun yang mewakili Bea Cukai itu nggak paham atau mungkin irit bicara atau bicaranya normatif. Tapi hari ini saya senang banget, Pak. Menarik sekali. Memang mungkin pertanyaan kita yang nggak langsung, Pak. Mereka begitu ditanya hal yang teknis, jawabannya luar biasa hebat. Memang paham sekali. Tadi kagum saya paparannya Pak Dirjen Narkoba ini. Kalau boleh Pak Ketua, nanti dibuat semacam tulisan juga secara tertulis terkait dengan grand design sama tata kelola giat-giat penegakan hukum di bidang minum. Misalnya buat produksi penegakan hukumnya pakai undang-undang pangan. Untuk misalnya konsumsi pakai perda yang bermasalah begini. Nah ini mungkin biar kita dikayakan Pak, sehingga mungkin saja setelah kita baca nggak perlu lagi undang-undang. Misalnya Pak, bukan saya ya. Begitu juga untuk Dirjen Bea Cukai Pak. Tadi Pak Dirjen sudah menjelaskan ternyata memang tata kelola minor itu multi spektrum dan banyak pihak yang terlibat. Tidak hanya di sini, termasuk juga Kementerian Perdagangan. Kalau boleh dibuatkan gambaran itu Pak Dirjen. Selama ini kan kita kalau ada apa-apa yang kita sasar, wah Bea Cukainya brengsek, nggak benar. Ternyata banyak sekali Pak pihak-pihak yang terkait dan bermain di sini. Mungkin itu. Terima kasih Pak Dirjen dan jajaran. Terima kasih Pak Kadikum, Pak Dirjen beserta jajaran. Saya kira terima kasih Pak Arteria. Setelah rapat ini semua pihak sudah menyampaikan pandangan dan tanggapan. Saya kira rapat ini segera kita tutup saja dan masukan-masukan secara tertulis kita nantikan Pak. Syukur kalau sudah merupakan norma atau redaksi ayat pasal itu akan lebih baik daripada masukan-masukan itu sifatnya masih umum, itu akan lebih baik. Untuk itu marilah rapat pada sore hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker,